Ada 3 poin utama yang menjadi catatan kita nanti, yang ini wajib dikuasai sebelum menggunakan real account, sebelum menggunakan uang asli. Maka pastikan tiga-tiganya harus dikuasai. Pastikan tiga-tiganya harus dikuasai. 3 itu, yang pertama adalah berkaitan dengan teknikal ya, berkaitan dengan teknikal. Jadi analisa teknikalnya, secara grafisnya, secara chartnya harus kita kuasai di situ. Nah, teknikal ini apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, trend line. Trend line ini adalah kecenderungan. Trend line adalah kecenderungan. Jadi kecenderungan itu ibaratnya arah peluangnya kemana. Melihatnya bagaimana melihatnya? Melihatnya dari visual, dari tampilan yang tampak di sana. Trend line ya. Jadi trend line itu menentukan arah kecenderungan. Dari trend line ketemu. Jadi trend line itu menentukannya dari high dan low, high dan low, high dan low. Naik, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini ketika mulai naik, disinilah kita buy. Kalau turun dulu bagaimana? Sama. Kalau turun bentuk huruf W. Turun, naik, turun lagi, naik lagi, baru kita nanti di sini. Ya, ini akan kembali turun lagi. Di sini akan kembali naik. Baik. Nanti akan mendapat peluang yang maksimum di situ. Nah, apakah harus menunggu seperti itu? Tidak, nanti banyak sekali yang harus kita pahami. Selain pertama teknikal, trend line ya. Trend line itu garis trend, di mana garis trend itu menentukannya dari high dan low-nya. Kemana high dan low-nya? Harga tertinggi yang semakin naik itu mengindikasikan market masih akan bergerak naik. Atau misalkan tidak ada high dan low, dia langsung bergerak terus secara visual begini sudah. Artinya trennya naik juga. Jadi trading yang paling nyaman itu adalah follow trend memang ya, tetapi tentu harus tahu teknik dan strategi untuk entry-nya. Yang kedua, teknika yang kedua harus kita pahami adalah pola candle. Pola candle ini apa saja? Banyak sekali. Ya, di materi itu sudah ada, hanya saja saya tidak menekankan untuk menghafal ya. Ini pola candle itu seperti ini ya. Ada spinning, ada marubozu, ada red candle, green candle, ada three green soldier, three red cross yang mungkin pernah kita jelaskan sebentar ya waktu itu. Yang penting kita memahami konsepnya ya, karena kalau nanti kita paham konsepnya jauh lebih mengena kita ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pola candle. Nah, nanti bisa dibaca secara lengkap apa itu engulfing, apa itu harami, di situ ada semua ya. Nah, yang saya tekankan adalah kemarin secara konseptualnya ya. Konseptual itu kita membaca dari visual yang lebih mudahnya. Yang pertama kemarin kita bisa menggunakan karakter candle. Yang kedua kita bisa menggunakan perbandingan candle ya. Perbandingan candle ya, antara candle naik, antara candle hijau dan candle merah candlenya. Nah, ini biasanya kita lihat di candle-candle terakhir, candle-candle terakhir dan sebelumnya, candle-candle terakhir dan sebelumnya kita bandingkan. Nanti perhatikan juga nanti high dan low-nya. Yang ketiga ada namanya level, support, resistance. Yang keempat ada range yang kemarin sudah kita sampaikan. Range di emas itu antara 1200
Ya, 1200 sampai 3000 normalnya begini. Sehingga kalau sudah bergerak di area maksimum bisa berbalik atau koreksi. Baru yang keempat, yang kelima menentukan triggernya. Trigger itu ketika di puncaknya apakah ada petunjuk nanti ya. Kemarin trigger untuk lanjut itu ada breakout. Ini untuk lanjut. Breakout itu berpotensi marketnya lanjut. Yang kedua adalah reversal atau berbalik. Tanda-tandanya apa kemarin? Ada loss momentum, candle yang mulai menipis satu arah atau dia naik turun, kemudian di ujung-ujungnya dia mulai mengecil, volumenya atau bodinya mulai mengecil, mulai mengerucut, kekuatannya mulai berkurang. Yang kedua ada sumbu, ada koreksi atau rejeksi. Yang ketiga baru ada pergantian warna, perubahan warna di puncaknya, maka di situ akan mulai ada pembalikan. Nah, ini identik dengan pola candle pembalikan. Ini identik dengan pola candle lanjut yang saya sampaikan di materi ini. Nah, yang berikutnya ada chart pattern. Ada banyak sekali chart pattern, bahkan sudah kita sampaikan di materi sebelumnya juga ya. Chart pattern ini adalah kumpulan candle yang membentuk satu pola. Ini pola candle yang banyak ini tidak harus dihafal. Kalau dihafal nanti tambah pusing. Cukup tadi langkah-langkahnya, lihat karakter candle, kemudian perhatikan high dan low-nya, perbandingan candlenya, levelnya, nanti akan ketemu seperti ini. Yang selanjutnya adalah chart pattern ya. Chart pattern seperti yang kita ungkap kemarin sudah kita sampaikan, ada head and shoulder, ada rectangle dan sebagainya. Maka di chart pattern ini kuncinya adalah level, dimana ketika dia naik dan turun membentuk satu level yang sama. Kalau kita tarik garis, baik garis datar maupun garis trend, maka di situ menjadi level. Kita tinggal tunggu breakoutnya saja. Yang ketiga, yang keempat adalah support resisten. Ini adalah dasarnya high low atau sudut. High dan low atau sudutnya. Sudut itu kalau dia naik, bodinya selesai turun. Di bawah bodinya selesai naik. Kalau high dan low bisa sumbunya, bahkan bisa sumbunya di sini. Sumbu juga bisa menjadi support resisten. Body juga bisa menjadi support resisten. Yang selanjutnya tidak hanya teknikal, tidak hanya kita memahami teknikal, tapi juga hati-hati dengan fundamental ya, berita. Seperti yang saat ini ekonomi yang betul-betul sangat berpengaruh ya, baik khususnya di Eropa, Amerika ya, tentu di Indonesia sendiri ya. Yang paling menentukan adalah ekonomi di Amerika dan Eropa. Oke, selanjutnya kita masuk ke money management yang ketiga ya. Jadi ada teknikal, ada fundamental, ada money management atau money management dan risk management. Ini berhubungan dengan bagaimana kita menentukan lot, bagaimana kita menjaga ketahanan sehingga walaupun naik turun tidak menjadi masalah kalau sudah siap semuanya. Di money management kita sudah banyak sampaikan kemarin ya. Di materi kemarin sudah banyak kita sampaikan ya.